Halo semuanya, sekarang kita masuk ke materi anti korupsi. Pertama-tama, pengertian dari korupsi. Korupsi diambil dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Sementara dari bahasa Yunani, corruptio memiliki arti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sementara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 6 hal yang perlu kita ketahui dan pelajari dari materi anti korupsi. Yang pertama adalah ciri-ciri korupsi, kemudian jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi, tipologi korupsi, dampak korupsi, pencegahan korupsi secara preventif, nilai-nilai dasar anti korupsi. Kita masuk ke ciri-ciri korupsi. Ada 6 ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, kemudian merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah dan kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kemudian, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Penyebab korupsi ada 4. Yang pertama adalah aspek individu pelaku korupsi, kemudian yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan yang keempat sistem yang buruk. Yang pertama, white collar crime. Merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan para pelaku yang sangat profesional, baik dalam bentuk objek perbuatannya maupun pelaku subjektifnya, yang tidak saja perorangan, tetapi mencakup korporasi. Bahkan perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan negara secara luas, yang mana pelaku kejahatan ini mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Kemudian, invisible crime adalah kejahatan yang tidak tampak, yaitu adanya prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya maupun tingkat profesionalitasnya sebagai pelaku tindak pidana, yang mana kejahatan ini berlindung di balik asas legalitas, karena kesulitan pembuktian disebabkan tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Low visibility, bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis, karena perbuatan tersebut tertutup dalam pekerjaan formal dalam batasan kewenangannya. Kemudian extraordinary crime merupakan bentuk kejahatan dengan modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa, sehingga kejahatan itu baru dirasakan dan diketahui setelah waktu yang lama. Kemudian welfare crime. Welfare crime adalah bentuk kejahatan yang terjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi dan kehidupan masyarakat yang sudah makmur, misalnya banking crime. Kemudian public power atau economic power. Bentuk kejahatan ini dilakukan oleh penguasa dan penguasa yang mempunyai kekuasaan pemerintah atau public power dan kuasa ekonomi atau economic power atau konglomerat, yang mana penguasa melakukan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang mempunyai dampak yang luas hingga kejahatan ini masuk dalam kategori pelanggaran yang sulit terjangkau hukum atau offense beyond the reach of the law. Yang terakhir, professional fringe violator adalah bentuk tipologi kejahatan korupsi di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut kejahatan profesional karir yang dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara, dan melibatkan keahlian dalam aksi kejahatannya. Kita masuk ke dampak korupsi. Negara korup harus membayar hutang yang lebih besar. Kemudian, persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Korupsi menurunkan investasi dan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
Kita masuk ke pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama melalui perbaikan manusia, kemudian perbaikan sistem hingga budaya. Perbaikan manusia terdiri dari 4, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kemudian perbaikan sistem hingga budaya bisa melalui peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, kemudian penerapan prinsip good governance. Kemudian nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan kesembilan adil. Demikian penjelasan mengenai mind mapping anti korupsi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.